Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yobi Pradana. Benarkah kuliah itu sulit? Lampung Cerdas di video sebelumnya telah memberitahu kamu bahwa lebih dari 2 juta milenial yang sebelumnya pernah terinspirasi dan teredukasi oleh Lampung Cerdas. Dan ratusan ribu telah diterima di perguruan tinggi mereka masing-masing. Menariknya teman-teman semuanya, sekarang giliranmu. Kuliah tidaklah sulit, kuliah tidaklah mahal. Yang sulit adalah ketika kamu tidak berusaha. Yang mahal adalah ketika kamu tidak mampu bersaing untuk mendapatkan beasiswa. Simak materi ini hingga selesai agar kamu merasa mudah untuk diterima di perguruan tinggi kamu. Agar kamu merasa mudah untuk kamu bisa mendaftar dan agar kamu diterima menjadi salah satu penerima beasiswa. Nah teman-teman semuanya, UTBK SNBT adalah salah satu jalur yang paling banyak kuotanya. Penerimaan serta yang menantinya bisa dapat beasiswa itu juga lebih besar daripada jalur lain. Sehingga kita bahas yuk UTBK SNBT. Simak dengan baik. UTBK SNBT ada spasi dan ada strip di sana sehingga kamu harus tahu bahwa UTBK dan SNBT itu berbeda. UTBK teman-teman semuanya, isinya ada soal. Kamu harus memahami soal di dalamnya itu bagaimana. Ada berapa soal di setiap subnya. Itu yang harus kamu pahami. Serta apa aja, dan saya sangat yakin kalau kamu hanya mengandalkan geografi, terus kalau kamu IPS nih ya, geografi, sejarah, ekonomi. Kalau kamu yang IPA hanya mengandalkan fisika, kimia, biologi, serius deh, gak cukup teman-teman. Karena itu, materi itu hilang dalam soal SNBT, dalam soal UTBK. Terus apa aja yang diujikan? Cek, nanti linknya akan dituliskan di deskripsi. Yang kedua teman-teman semuanya, apalagi yang paling penting adalah waktu. Kamu harus memahami bagaimana waktunya. Tidak tentang itu saja. Bukan hanya kamu memahami berapa waktunya saja. Di situ tidak tertera apa itu blocking time. Tapi kamu harus tahu bahwa blocking time adalah satu yang bisa menjebak kamu dalam UTBK. Blocking time, setiap sub soalnya mempunyai waktu. Blok, pembatasan. Blocking itu membatasi, time itu waktu. Sehingga misal dalam satu sub soalnya 20 dan waktunya misal cuma 25 menit. Cukup nggak cukup 20 soal ya 25 menit. Itu namanya blocking time. Oke teman-teman? Nah kita lanjut lagi. Apalagi sih yang menjadi tantangan dalam UTBK? Ya, yang ketiga adalah pengawas yang super ketat. Insiden begitu sering teman-teman semuanya. Tahun lalunya lagi. Begitu banyak orang-orang yang itu tereliminasi, gugur, didiskualifikasi. Kenapa? Karena mereka curang. So, jangan pernah sekali-kali kamu curang dalam UTBK. Apalagi sih di UTBK ini, yaitu IRT, Item Response Theory, di mana soal-soal di dalamnya itu terbagi-bagi. Ada soal yang levelnya mudah, ada soal yang levelnya sedang, ada soal yang levelnya sulit, dan kamu harus tahu itu. Untuk apa? Bukan hanya untuk mengukur kemampuanmu, untuk scoringnya, supaya kamu mendapatkan skor yang tinggi. Itu teman-teman. Selanjutnya yang kelima adalah tebak cerdas. Misal kamu nggak tahu bagaimana caranya ngerjain itu lagi dan bagaimana caranya kamu menebak tapi itu bisa benar. Nah ini rahasianya butuh riset panjang dan kita punya teman-teman. Nanti kita bahas di sesuatu yang spesial di selanjutnya. Itu UTBK. Selanjutnya adalah SNBT, di mana di dalam SNBT banyak sekali hal-hal yang penting. Penempatan jurusan, analisis kampus, analisis pesaingmu, serta yang paling penting salah satunya adalah analisis minat bakat atau talent mapping dalam dirimu. Jangan sampai kamu kuliah tapi salah jurusan. Ternyata talent kamu itu di pertanian. Jangan sampai kamu masuk ke teknik, karena itu sudah menyalahi kodratmu teman-teman. Oke? So, 87% mahasiswa di Indonesia saat ini itu salah jurusan. Jangan sampai kamu menjadi 87%-nya. Yuk tingkatkan 13%-nya sehingga tidak ada lagi mahasiswa di Indonesia yang kuliahnya salah jurusan. Itu teman-teman semuanya, hal-hal paling penting yang kamu harus pahami, bahwa sekarang yang harus kamu sadari, yang harus kamu cermati, bahwa cek di Google, sudah berapa yang daftar SNPMB? 1,4 juta siswa sudah daftar SNPMB. Mereka lah pesaingmu. Dari 3 juta lebih siswa kelas 12 di Indonesia, bakal mereka lah yang menjadi pesaingmu untuk kuliah.
Kamu sudah memiliki bekal apa? Saya contohkan UGM yang katanya, yang berdasarkan faktanya kampus terbaik di Indonesia. Kita ambil contoh deh, kedokteran yang tinggi sekalian aja supaya kita mengukurnya jangan tanggung-tanggung. Kedokteran UGM pendaftar tahun lalu itu 3.802 orang. 3.802. Tahun ini 2023 berapa kuotanya? Cuma 54 dari 3.800. Bagaimana cara kamu bersaing di sana di SNBT? Inilah yang harus kamu siapkan teman-teman semuanya. Bukan cuma itu. Puluhan ribu siswa di Indonesia ini, cek lagi datanya lah di Google. Kalau kamu memang butuh keyakinan, mereka sudah mengikuti baik bimbingan offline, bimbingan online, yang terserah. Terserah kamu mau di mana. Artinya mereka semua sedang dalam proses mempersiapkan diri untuk bisa diterima lulus SNBT. Pertanyaannya, untuk kamu yang sekarang sudah bulan Februari akhir, belum nanti ketika Maret teman-teman semuanya. Dan bagaimana cara prepare, bagaimana cara memaksimalkan persiapan yang semepet ini tapi bisa membuat kamu lulus. Kira-kira apa? Kira-kira bagaimana persiapan yang luar biasa bisa mematangkan kamu dalam waktu yang sesingkat ini, tapi bisa memastikan, tapi bisa membuat kamu lulus SNBT 2023. Simak jawabannya di materi selanjutnya.